fast disintegrating tablet adalah tablet yang hancur atau melarut di dalam mulut saat terkena saliva dalam waktu kurang dari 60 detik tanpa memerlukan air minum. Nah, karakteristiknya itu memiliki porositas tinggi, rasa yang nyaman di mulut, tidak meninggalkan residu pasir, dan memiliki kekuatan mekanik yang cukup meskipun harus cepat hancur. Untuk keuntungannya sendiri, itu yang pertama pada pediatrik itu memudahkan anak-anak yang memiliki trauma atau kesulitan menelan sediaan padat. Yang kedua itu geriatrik, itu membantu lansia dengan kondisi mulut kering atau kesulitan koordinasi otot menelan. Dan yang ketiga itu disagia untuk menghilangkan hambatan fisik bagi pasien yang secara medis didiagnosis sulit menelan. Nah, untuk teknologi FDT itu yang pertama ada direct compression atau kompa langsung, metode paling sederhana dan juga ekonomis, mengandalkan penggunaan eksipien fungsional seperti super disintegran dan pengisi yang mudah larut untuk menciptakan tablet yang cepat hancur tanpa proses granulasi yang rumit. Yang kedua, lipofilization atau freeze drying, itu proses pengeringan beku yang menghasilkan struktur tablet sangat berpori sehingga hancur seketika, namun tablet menjadi sangat rapuh. Dan yang ketiga, itu molding, pembentukan massa basah dengan pelarut hidroalkohol menggunakan tekanan rendah dan menghasilkan tablet dengan kepadatan rendah yang mudah larut. Nah, untuk eksipien super disintegran itu yang pertama ada crosspovidone. Nah, crosspovidone itu menyerap air melalui aksi kapiler atau wicking tanpa membentuk gel. Yang kedua, sodium starch glycolide bekerja dengan cara membengkak secara masif atau swelling untuk memecah struktur tablet. Dan yang terakhir itu cross carmelose Na memiliki efek ganda antara pengembangan dan penyerapan air yang cepat. Nah, untuk evaluasi FDT itu ada waktu hancur, in vitro maupun in vivo, kekerasan tablet, uji platabilitas atau rasa, kadar air, LOD, dan juga keseragaman kandungan zat aktif. Yang berikut evaluasi FDT. Yang pertama, waktu hancur atau disintegration time, mengukur kecepatan tablet melarut. Targetnya itu kurang dari 60 detik menggunakan alat disintegration tester secara in vitro dan secara in vivo melalui pengujian langsung pada lidah sukarelawan untuk menjamin efek kerja obat yang cepat. Yang kedua itu kekerasan tablet atau hardness, menguji ketahanan fisik tablet terhadap tekanan menggunakan hardness tester untuk memastikan tablet tidak hancur saat didistribusikan namun tetap memiliki porositas yang cukup untuk menyerap saliva. Yang ketiga itu uji platabilitas atau rasa, penilaian subjektif oleh panelis terhadap rasa, aroma, dan juga sensasi mulut atau mouthfeel guna memastikan efektivitas penutupan rasa pahit atau taste masking dan menghindari tekstur berpasir yang mengganggu. Yang keempat itu ada kadar air atau loss and drying, itu penentuan presentasi kelembapan dengan metode pemanasan untuk menjaga stabilitas sediaan dan juga karena kadar air yang tinggi itu bisa membuat tablet menjadi lunak atau mudah ditumbuhi mikroba. Dan yang terakhir itu keseragaman kandungan, itu analisis kuantitatif secara HPLC atau spektrofotometri pada sampel acak untuk memastikan setiap tablet mengandung dosis zat aktif yang tepat sesuai standar farmakope. Yang berikut kapsul extended release, konsep dan juga keuntungannya itu pelepasan obat yang dimodifikasi secara perlahan untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik dalam darah selama periode waktu yang lama, dan keuntungannya itu untuk meningkatkan kepatuhan pasien, frekuensi minum obat yang berkurang, mengurangi efek samping puncak, dan menjaga efikasi obat yang stabil. Nah, untuk jenis sistem extended release itu yang pertama ada matriks polimerik, obat tercampur dalam jaringan polimer yang mengontrol laju difusi atau erosi. Yang kedua, pelapisan semi permeable, membran yang memungkinkan air masuk untuk mendorong obat keluar secara terkendali, sering pada sistem osmotik. Dan yang terakhir itu multipartikular system, terdiri dari pelet atau granul kecil dalam satu kapsul untuk mencegah pelepasan dosis besar sekaligus atau dose dumping. Nah, untuk eksipien pelepas lambat itu yang pertama ada HPMC, polimer hidrofilik yang membentuk lapisan gel. Yang kedua, ethyl cellulose, polimer hidrofobik yang tidak larut air sebagai penghambat difusi. Yang ketiga, eudragit sebagai polimer berbasis akrilat yang pelepasannya dapat diatur berdasarkan pH atau waktu. Dan yang terakhir, karbopol, polimer mukoadhesi yang meningkatkan waktu tinggal obat di saluran cerna. Nah, untuk evaluasi extended release sendiri, profil pelepasan zat aktif yang pertama untuk uji disolusi terbanding, yang kedua stabilitas sediaan selama penyimpanan, dan yang terakhir itu ada keseragaman kandungan tiap unit.
evaluasi kapsul extended release itu yang pertama profil pelepasan zat aktif atau uji disolusi terbanding untuk mengukur presentasi obat yang lepas dari sediaan dalam interval waktu tertentu, misalnya jam ke-pertama, ke-4, ke-8 hingga ke-12. Pengujiannya menggunakan alat dissolution tester dengan media yang meniru kondisi saluran cerna untuk memastikan obat lepas secara perlahan dan konsisten, tidak terjadi dose dumping atau lepas sekaligus. Yang kedua, stabilitas sediaan selama penyimpanan, mengamati perubahan fisik, warna dan juga kekerasan dan kimia atau kadar zat aktif sediaan saat disimpan dalam kondisi suhu dan juga kelembapan tertentu. Nah, evaluasi ini menjamin bahwa mekanisme kontrol pelepasan obat tetap berfungsi optimal dan obat tidak rusak hingga masa kadaluarsa. Yang ketiga itu keseragaman kandungan tiap unit, memastikan bahwa setiap kapsul dalam satu batch memiliki jumlah zat aktif yang sama. Hal ini diuji untuk dengan mengambil sampel acak dan dianalisis menggunakan instrumen seperti HPLC untuk menjamin ketepatan dosis, karena pada setiap sediaan extended release, variasi dosis yang kecil dapat sangat memengaruhi profil pelepasan jangka panjang. I just had to let you know you're